wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman grade 6 SD Ar-Rahman Islamic School Cinere, syukur alhamdulillah. Akhirnya kita berjumpa kembali bersama Mr. Alfi untuk belajar bersama Islamic Religion melalui video pembelajaran ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita memulai dengan melafadzkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar berkaitan dengan Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga ayat 13. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mana kalian nanti bisa membaca, menghafal, serta menulis Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Selanjutnya, kalian juga bisa menjelaskan pesan pokok Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tujuan kita hari ini adalah saling menghargai dan hidup rukun. Ini sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kita harus selalu saling menghargai dan hidup rukun. Baik, kita masuk saja. Yang pertama yaitu Surat Al-Hujurat ayat 12. Oke, lihat, kita simak, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nah, inilah Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi kita baca perlahan, sedikit demi sedikit. Jadi setiap huruf yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Dari itu diulang terus di rumah, kita bantuan sama orang tuanya agar lancar membacanya dan juga nanti akan dihafal. Nah, ini baru ayatnya. Nah, sekarang kita lanjut pada artinya. Apa sih artinya Surat Al-Hujurat ayat 12? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, itulah arti dari Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, untuk selanjutnya Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, demikianlah Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita ulang nanti, kalian ulang di rumah bersama orang tuanya sampai lancar
panjang pendek bacaannya disertai dengan tajwidnya agar kita pada saat membacanya itu mendapatkan pahala, ya. Nah, untuk artinya surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oke, demikianlah surat Al-Hujurat ayat 13, baik ayatnya maupun artinya. Nah, sekarang kita masuk kepada pesan surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, pesan surat Al-Hujurat ayat 12 yang pertama, bahwa kita dilarang berprasangka buruk atau suuzon kepada siapapun, ya. Berprasangka buruk atau disebut juga dengan suuzon. Lawannya adalah husnuzon, berprasangka baik. Jadi yang nggak boleh berprasangka buruk atau suuzon, yang boleh adalah husnuzon, berprasangka baik kepada orang lain. Yang kedua, pesan surat Al-Hujurat ayat 12 adalah kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, ya, atau namanya bergunjing, menggunjing. Jadi kita tidak boleh membicarakan kesalahan atau aib orang lain. Kenapa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain? Karena menggunjing itu termasuk atau seperti memakan daging saudaranya sendiri. Kalau kita memakan daging saudara sendiri, tentu saja kita merasa jijik. Kemudian juga berprasangka buruk itu termasuk dosa besar. Maka dari itu, pada ayat ini kita diperintahkan untuk selalu meminta permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Selanjutnya, pesan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan juga berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Oke ya. Jadi kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu berkembang biaklah banyak. Suka berkumpul, berkelompok menjadi suku dan juga berbangsa-bangsa. Kemudian, maka dari itu kita sudah diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah untuk saling mengenal. Lita'arufu, ya, untuk saling mengenal. Maka dari itu Allah menciptakan berbagai macam bentuk manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cakep, ada yang kurang cakep, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Allah nggak ngelihat itu semuanya, tapi Allah melihat pada orang yang paling bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, takwa kita sudah tahu bahwa artinya takwa adalah takut secara bahasa. Namun secara istilah adalah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itulah pesan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk selanjutnya tugas. Jangan lupa, yang pertama, kalian hafalkan surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Ingat, hanya surat Al-Hujurat ayat 13 saja dan artinya. Tugas yang kedua, nah jangan lupa, yang kedua ini kalian menulis surat Al-Hujurat ayat 12. Ingat, hanya ayat, berarti hanya Arabnya saja. Oke. Nah, inilah surat Al-Hujurat ayat 12 atau Arabnya saja. Oke. Dan semua tugasnya dikirimkan ke aplikasi Edmodo. Edmodo kelas 6 ya, kirim ke Edmodo. Nah, untuk yang selanjutnya, tugas yang selanjutnya adalah kalian menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan di Google Form. Oke, ini nanti kalian langsung jawab soal melalui Google Form. Oke, teman-teman grade 6 semuanya,
Mungkin hanya ini saja yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Mari kita cukupkan saja perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.